Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazan Farhan, bimbingannya Bang Penara. Dan untuk kali ini saya akan mempresentasikan mengenai program research. Program yang saya dapatkan adalah Sitopia. Berdasarkan research yang saya ambil dari internet, bahwasanya Sitopia adalah kata yang diciptakan oleh Caroline Steele yang berasal dari istilah sitos dan topos. Di mana sitos itu adalah makanan dan topos adalah tempat. Tapi secara definisi yang diciptakan, Sitopia adalah bagaimana cara mengakui peran makanan itu berada di sentralnya. Berdasarkan hal seperti itu, bahasanya di dalam perjalanan makanan tadi, makanan yang di piring kita itu terdapat secara garis besar ada 3 pengelompokan atau 3 kriteria, yaitu produksi, market, dan juga konsumsi. Nah, di sini fasilitas dari Sitopia, lahan perkebunan, lahan untuk memasak dan juga menjual. Dan kriterianya ada kafe, swalayan, dan juga peternakan. Kemudian standar dan juga tipe yaitu konsumsi, produksi, dan market. Tujuan dari Sitopia adalah bagaimana upaya untuk menekankan hubungan dinamis antara makanan dan manusianya, dan juga menyelamatkan manusia dari gizi buruk. Nah, studi kasus yang saya ambil itu pertama restoran Moyo Soup dan restoran yang didesain oleh Thai Design Studio. Nah, di mana secara garis besar restoran ini sudah menceritakan bagaimana Sitopia itu, karena di dalam satu tempat ini ide desainnya menceritakan dan juga membuat siklus perjalanan makanan itu sendiri. Jadi bagaimana makanan itu sampai ke piring kita, dia menceritakannya dalam satu tempat. Nah, ini adalah studi kasus yang kedua, yaitu Broccoli Grange di New York. Secara garis besar, ini adalah contoh kasus di mana bangunannya itu berada di tengah kota, tapi di atasnya dimanfaatkan sebagai perkebunan. Maka saya memulai untuk mendesain. Nah, jadi berdasarkan yang ada, Sitopia itu salah satu keywordnya adalah siklus. Jadi siklus itu yang saya masukkan ke dalam konsep desain saya, di mana siklus makanan itu bisa sampai di tangan kita seperti itu. Maka secara garis besar konsep yang saya pakai itu ada produksi, market, dan juga konsumsi. Di mana produksi itu membutuhkan lahan dan juga petani ataupun orang untuk berkebun untuk memproduksi suatu bangunan, untuk suatu makanan seperti itu. Dan ini adalah aktivitasnya dan ini kebutuhannya. Dan ini adalah secara garis besar untuk peletakannya seperti itu. Jadi, nah, itu baru konsep pertamanya. Lanjut kita ke analisis site. Jadi di site saya ini adalah site B. Ini adalah arah utaranya, ini adalah matahari terbit dan ini matahari terbenam. Ini adalah puncak dari site saya. Kemudian ini juga puncak, ini juga puncak. Ini adalah sungai. Ini adalah akses sepanjang site saya seperti itu. Dan lanjut ke berdasarkan analisa site tadi, potensi-potensi yang dimilikinya, maka saya memposisikan secara garis besar dan sirkulasi, zoning dan sirkulasinya, yaitu produksi saya taruh di sini karena cahaya yang didapat nanti di dalam perkebunan itu bisa maksimal. Maka dari zoning tersebut saya mencoba untuk memainkan prinsip desain di dalam site saya. Nah, prinsip desain yang saya pakai adalah ada tekanan, irama statis, keseimbangan, irama, dan juga keseimbangan asimetris antara berdua ini. Jadi, saya membuat bagaimana site saya ini terdapat siklus makanan tadi. Posisi objek yang saya ambil, jadi kafe saya itu saya buat di antara sungai. Jadi, bisa kita lihat kembali, bahasanya di sini kan sungai. Saya memanfaatkan potensi ini, meletakkan kafe di tengah-tengah sungai tersebut. Tujuannya adalah untuk mendapatkan view yang bagus. Dari bawah dia bisa melihat keadaan alam di bawahnya, yaitu sungai. Dan di sini di dalam potongan bangunan kafe saya itu dia juga bisa melihat ke bawah karena posisi kafe ini berada di puncak. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.